Kalian сейчас! I can't understand. Halo para kaum pengangguran yang budiman di seluruh dunia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya. Dan seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang akan membangkitkan sedikit hormon-hormon adrenalin dan kebrutalan dalam diri kita semua, yaitu film yang berjudul The Equalizer. Film ini sendiri dibintangi oleh Denzel Washington, yaitu aktor yang juga menjadi pemeran utama dalam film yang berjudul The Book of Eli. Dan tentu saja akting dan actionnya sudah tak bisa diremehkan lagi, dan pastinya akan sangat seru. Jadi langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang sangat tekun, rajin, sangat tepat waktu, baik hati dan tidak sombong bernama Robert Michael. Seorang pria yang hidup damai sendirian tanpa ditemani anak, istri ataupun sanak saudara, yang mana beliau ini bekerja di salah satu pabrik pertukangan di Amerika dan menjalani kehidupan normal tanpa adrenalin sama sekali seperti kebanyakan orang pada umumnya. Robert sendiri termasuk orang yang sangat ramah, perhatian, dan sangat peduli dengan sesamanya, terutama di tempat di mana dia bekerja sekarang. Yang hal itu bisa kita lihat ketika dia menghampiri salah satu teman kerjanya yang bernama Ralphie dan menyarankan agar dia berhenti memakan makanan cepat saji yang mengandung karbohidrat tinggi, karena itu bisa menyebabkan obesitas dan tidak baik untuk kesehatannya. Terlebih lagi dia saat ini ingin melamar pekerjaan baru menjadi seorang security dan diharuskan diet untuk menurunkan berat badannya. Sebagai teman yang baik, Robert juga seringkali menemani dia berlatih dan tak henti untuk memberi semangat dan motivasi supaya dia bisa menggapai semua apa yang dia inginkan dan cita-citakan selama ini. Sebagai seorang buruh pabrik biasa, Robert mempunyai sebuah hobi, yaitu membaca buku sambil minum teh di kafe langganannya, yang mana dia mempunyai sebuah kebiasaan unik, yaitu selalu membawa teh celup sendiri dari rumah. Dan kita akan melihat sesuatu yang tidak biasa di sini ketika dia menaruh semua peralatan atau barang yang dibawanya dengan posisi yang amat sangat rapi dan sangat simetris, yang jika kita perhatikan mungkin hal itu terlalu aneh atau terlalu perfeksionis untuk sekelas pria yang bekerja hanya sebagai buruh pabrik biasa. Sehingga tentu saja akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar tentang siapakah sosok dari Robert Michael ini yang sebenarnya. Di tempat itu juga dia terlihat disapa oleh seorang wanita bernama Terry, seorang wanita yang juga sering datang ke kafe itu, dan melihat bagaimana cara mereka berbicara, bisa disimpulkan bahwa mereka berdua sudah sering mengobrol dan bertemu di tempat yang sama, namun belum saling mengenal satu sama lain. Hari-hari berikutnya dia lalui seperti biasa dan hampir setiap malam juga dia bertemu dengan Terry. Namun tak lama setelah Terry datang, terdengar sebuah panggilan atas nama Slevy, dan akhirnya di sini kita tahu bahwa Terry ini bekerja sebagai, mohon maaf, wanita penghibur, dan Slevy sendiri adalah bosnya. Malam berikutnya Robert kembali bertemu dengan Terry, namun kali ini wajahnya terlihat memar, yang ternyata hal itu disebabkan karena Slevy memukulinya karena dianggap telah mengecewakan pelanggannya semalam. Dan kali ini dia memberanikan diri untuk menghampiri Robert untuk sekedar curhat bahwa ternyata dia terpaksa menjalani pekerjaannya yang sekarang, yang padahal cita-citanya sendiri adalah untuk menjadi seorang penyanyi. Setelah mengobrol dan merasa sudah akrab, mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan mencari udara segar. Hingga tak lama Slevy kembali datang untuk menjemput Terry dan melakukan sebuah kekerasan kepadanya. Lalu menghampiri Robert dengan memberikan sebuah kartu nama, siapa tahu Robert membutuhkan seorang wanita untuk menghiburnya. Untuk sekilas Robert memang terlihat diam tanpa menunjukkan sedikit pun emosi dalam dirinya. Namun jika kita melihat bagaimana tatapan matanya, hal itu seolah-olah menyiratkan bahwa dia sangat ingin bertindak dan membantu Terry. Namun di sisi lain, dia juga tidak mau mencampuri segala sesuatu yang memang bukan urusan atau tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Berhari-hari setelah itu Terry tak terlihat datang ke kafe itu lagi dan membuat Robert sedikit khawatir. Hingga saat si pemilik kafe memberitahu bahwa Terry dibawa ke rumah sakit, Robert pun langsung pergi dan melihat Terry sudah terbaring dengan wajah babak belur, yang mana seorang temannya pun mengatakan bahwa pelakunya tidak lain adalah bosnya sendiri, yaitu Slevy. Berhari-hari, siang dan malam terus terfikirkan atas apa yang telah terjadi pada Terry. Robert pun berpikir keras dan bimbang harus melakukan apa. Dan tentu saja sebagai seorang pria sejati, Robert takkan pernah tinggal diam ketika melihat kejahatan dan kebatilan merajalela di depan matanya.
Sehingga inilah saatnya dia untuk bergerak dan mencoba melakukan apa yang dia bisa untuk membantu Terry, yaitu dengan mendatangi Slevy di markasnya secara baik-baik dengan membawa sejumlah uang untuk menebus Terry agar dia bisa bebas dan tak bekerja pada mereka lagi. Dan sudah bisa ditebak, Slevy tentu saja menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan malah terlihat mengolok-olok Robert, sehingga ketika kesopanan dan kesabaran sudah tak dihargai, maka jangan salahkan Robert jika mereka akan melihat sisi lain dari dirinya, yang semula terlihat tenang, kalem dan sopan santun, kini akan berubah 180 derajat menjadi sosok yang kejam dan tanpa belas kasihan. Untuk sesaat Robert terlihat diam, yang mana saat ini dia sedang melakukan sesuatu yang disebut hipotesis prediksi, yaitu sebuah kemampuan untuk memperkirakan setiap gerakan musuh dan bagaimana cara menyerang balik dengan sangat efisien, yang hal itu bisa dia lakukan sepersekian detik sebelum melakukan aksinya, dan yang lebih mencengangkan lagi adalah, dia bahkan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan mereka semua. Setelah menghabisi mereka semua, Robert pun duduk di samping Slevy yang tengah sekarat dan terlihat seolah dia menyesali atas apa yang telah dilakukan. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa mungkin Robert ini mempunyai sebuah masa lalu yang kelam, entah seorang pembunuh atau mungkin seorang agen rahasia yang telah menghabisi banyak nyawa, yang akhirnya memutuskan untuk bertaubat, sehingga ketika dia membunuh lagi, tentu saja dia akan sangat menyesal melakukannya jika bukan karena terpaksa. Tak lama setelah itu kita akan diperkenalkan dengan sosok baru yang bernama Teddy, seorang pria yang kejam, fokus, tanpa toleransi dan merasa bahwa dialah yang paling hebat, yang mana dia merupakan utusan langsung dari seorang bos mafia Rusia bernama Pushkin, dan ditugaskan untuk menangani kasus pembunuhan yang telah terjadi pada Slevy dan anak buahnya, karena ternyata mereka semua termasuk bawahan dari Pushkin yang sedang menjalankan bisnisnya di Amerika. Satu hal yang menarik, ternyata Teddy mempunyai kemampuan yang hampir sama dengan Robert, di mana dia bisa langsung tahu seperti apa kronologi pembunuhan itu hanya dengan melihat foto-foto yang diambil dari TKP, dan menyimpulkan bahwa siapapun yang melakukan itu, pasti dia mempunyai suatu kemampuan khusus dan bukanlah orang yang sembarangan. Tak ingin buang waktu lagi, Teddy pun langsung bergerak untuk mengusut kasus tersebut, dimulai dengan mendatangi seorang mafia yang mungkin ada hubungannya dengan bisnis yang dijalankan bosnya. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan sosok kejam dari dirinya yang tidak segan-segan melakukan kekerasan pada orang yang dianggap tidak kooperatif dan mempersulit pekerjaannya, sampai-sampai membuat teman Amerikanya sangat kewalahan karena tindakannya tersebut. Di sisi lain, Robert mendapatkan kabar bahwa Rapi sudah berhenti bekerja, dan ternyata saat ini dia sedang fokus untuk memperbaiki tempat usaha ibunya yang dirusak oleh dua oknum polisi yang selalu meminta uang iuran secara ilegal. Mengetahui hal itu, Robert tentu saja tak tinggal diam dan langsung mencari tahu informasi tentang dua oknum polisi tersebut, hingga pada suatu malam dia pun mendapatkan bukti rekaman ketika mereka sedang menjalankan aksi kotornya. Sempat didesak akan membunuh Robert, dua oknum polisi itu tentu saja sudah salah karena mencari masalah dengan orang yang tak seharusnya dibuat masalah, karena Robert bisa dengan mudahnya melumpuhkan mereka berdua dan mengancam akan membocorkan rahasia itu jika mereka tidak mengembalikan uang yang telah mereka ambil pada pemiliknya. Pada suatu malam, Pushkin pun bertanya sudah sejauh mana perkembangan kasusnya, di mana Teddy menjelaskan bahwa pembunuhan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan para mafia di Amerika, karena dia sudah mendatangi mereka semua dan menanyakannya secara langsung. Teddy sendiri mendapatkan sebuah informasi bahwa pembunuhan itu terjadi setelah Slevy memukul salah satu pegawainya yang tidak lain adalah Terry, sehingga dia langsung menemui sahabatnya untuk menanyakan hal itu, dan akhirnya dia mendapatkan bukti-bukti yang mengarah pada Robert. Dan lagi-lagi, kita akan melihat betapa kejamnya Teddy yang dengan teganya membunuh teman Terry meskipun sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Kembali lagi pada Robert yang tengah mendapati seorang pencuri amatir sedang mengancam salah seorang rekan kerjanya, di mana dia kembali melakukan sebuah hipotesis prediksi untuk melumpuhkan orang itu, namun seketika membatalkannya ketika dia melihat ada seorang anak kecil yang masuk ke sana, sehingga dengan terpaksa dia memberikan sejumlah uang beserta cincin rekannya pada pencuri tersebut. Setelah orang itu keluar, Robert pun mengikutinya untuk melihat kemana dia pergi, lalu mengambil sebuah palu besar, dan jika kita bertanya apa yang akan dilakukan Robert, kita akan tahu setelah esok hari dia mendapatkan cincin rekan kerjanya, dan kembali menaruh palu besar yang sempat dibawanya.
Pada malam harinya Robert kedatangan tamu yang tidak lain adalah Teddy untuk menanyakan keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Dan di sini kita akan diperlihatkan bagaimana cara orang atau agen profesional saling berbicara, di mana mereka menggunakan nada yang amat sangat teratur, namun mengandung makna yang sangat dalam. Dari situ Teddy semakin yakin bahwa Robert bukanlah orang yang sembarangan. Begitupun Robert yang juga tahu bahwa Teddy bukanlah orang yang bisa dia anggap remeh. Seperti biasa, Robert kembali duduk di kafe langganannya dan kali ini dia melihat seorang pria dengan seragam PLN yang sekilas dia langsung tahu bahwa dia adalah anak buah Teddy yang ditugaskan untuk membunuhnya. Setelah menghabisi pria itu, Robert pun keluar dan dengan sengaja memotret ke arah Teddy dan teman Amerikanya untuk kemudian mereka mengejar Robert hingga ke apartemennya. Namun, Robert sudah tak ada di sana sama sekali karena ternyata dia sedang berada di tempat lain dan mengawasi mereka dengan beberapa kamera yang sudah dia siapkan sebelumnya. Keesokan harinya Robert pun pergi menemui sahabat lamanya untuk menanyakan siapakah sebenarnya sosok Teddy dan Pushkin ini. Hingga terkuaklah sebuah fakta bahwa Pushkin ini merupakan seorang mafia yang telah banyak melakukan kejahatan seperti penculikan, perdagangan manusia, pencucian uang, dan sebagainya. Dan alasan kenapa dia sampai saat ini masih bergerak bebas di sana adalah karena adanya campur tangan para penegak hukum yang selalu melindungi setiap aksi kejahatannya, yang tentu saja dia bisa melakukan itu karena mempunyai uang yang sangat banyak. Teddy sendiri merupakan seorang mantan tentara Rusia yang sudah sangat berpengalaman dan terkenal kejam, yang memilih untuk pensiun dan saat ini bekerja dengan setia mengabdi pada Pushkin. Dan akhirnya di sini kita tahu bahwa Robert memang seorang mantan agen khusus yang memilih untuk pensiun agar bisa merasakan hidup normal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Setelah mengetahui bahwa dia sedang berurusan dengan orang yang sangat berbahaya, Robert pun tak punya pilihan lain selain menyelesaikan masalah ini sampai selesai, karena mereka tahu bahwa Pushkin tidak akan pernah membiarkan orang yang telah mengusiknya begitu saja dan akan terus memburu Robert sampai mereka berhasil membunuhnya. Diawali dengan mendatangi rekan Amerika yang ternyata merupakan seorang polisi, Robert pun terus mendesaknya agar mau memberikan informasi yang dia butuhkan, hingga pada akhirnya dia bersedia untuk memberitahu di mana Pushkin menyimpan semua uang haramnya dan langsung bergegas menuju ke sana. Sempat terjadi ketegangan ketika seorang pemimpin tempat itu yang bernama Andre dengan sombongnya menodongkan pistol ke arah Robert, yang tentu saja hal itu sangatlah sia-sia dan tak membuat Robert takut ataupun gentar sedikit pun, karena dia bisa dengan mudahnya membalikkan keadaan dan membuat pria itu menuruti semua apa yang dikatakan Robert. Pada akhirnya semua uang Pushkin pun disita dan akan diserahkan pada pihak yang berwajib, di mana Robert berpesan pada si polisi agar segera bertaubat dan menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai petugas hukum yang baik. Untuk para pekerja di sana, Robert pun membagikan sedikit uang milik Pushkin agar mereka bisa pulang dan mencari pekerjaan baru. Sebelum akhirnya dia pun pergi dengan membawa sebuah flash disk berisi file tentang semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Pushkin. Lalu tak lama para polisi datang dan dibuat sangat terkejut ketika melihat para anak buah Pushkin sudah dalam keadaan terikat dengan puluhan palet uang yang sudah siap dikirim pada Pushkin. Pada malam harinya Teddy menyewa seorang pembunuh bayaran terbaik di kota itu, katanya, untuk segera melenyapkan Robert. Hingga saat pria itu meminta izin untuk pergi ke toilet, Teddy pun dibuat sangat terkejut karena ternyata yang datang kembali bukanlah si pembunuh bayaran, melainkan Robert dengan membawa kacamata si pembunuh yang sudah pecah dan berlumuran darah. Robert pun meminta Teddy untuk berhenti mengejarnya dan memberikan sebuah kesempatan agar Teddy segera menghubungi Pushkin dan menarik semua bisnis yang dijalankannya di Amerika saat itu juga, jika tidak mau semua bisnisnya dihancurkan oleh Robert. You can call your boss and tell him to shut down his operation. Pulang dari sana, Robert pun langsung mengirimkan semua data hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Pushkin pada FBI dan pergi ke dermaga untuk menghancurkan pertambangan kilang minyak ilegal miliknya sebagai peringatan bahwasanya Robert benar-benar serius dengan semua ancaman dan perkataannya. Mengetahui hal itu, Pushkin tentu saja sangat marah dan menyuruh Teddy untuk mengerahkan semua pasukan terbaiknya untuk membunuh Robert. Dan tak lama setelah itu, mereka pun langsung bergerak dengan cepat dan mengancam akan membunuh semua rekan kerjanya jika dia tidak segera datang dan menyerahkan diri. Seperti halnya sang Baba Yaga atau John Wick, Robert pun datang dengan senyap dari balik kegelapan tanpa diketahui siapapun dan bisa melumpuhkan satu persatu anak buah Teddy dengan amat sangat mudah, tanpa mengalami kesulitan dan tanpa menunjukkan emosi sedikit pun dalam dirinya.
Tibalah saat dia berhadapan dengan Teddy, Robert pun tanpa banyak basa-basi langsung menembakinya dengan menggunakan mesin pelontar paku. Hingga sampai di akhir hayatnya, Teddy pun masih belum tahu siapakah sosok Robert yang sebenarnya, dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Robert langsung menghabisinya saat itu juga. Tiga hari kemudian, Robert pun pergi ke Moskow, Rusia, lebih tepatnya ke markas Pushkin. Dan jika Anda mengira akan terjadi sebuah drama panjang setelah ini, maka Anda salah. Karena Robert bisa dengan mudahnya masuk dan menghabisi semua anak buah Pushkin dan membunuhnya dengan cara yang cukup ekstrim. Di akhir hayatnya, Pushkin pun bertanya apa yang Robert dapatkan setelah berhasil membunuhnya. Robert pun menjawab, kedamaian. Untuk Terry sendiri, kali ini tentu saja dia sudah keluar dan berhenti dari profesi kelamnya dan menjalani kehidupan yang lebih baik agar bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang penyanyi. Tamat? Baik, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu berbuat baik pada siapapun dan tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Seperti halnya Robert yang meskipun dia merupakan mantan agen khusus yang mempunyai pengalaman dan masa lalu yang sangat kelam, dia tetap terlihat rendah hati di hadapan semua orang dan selalu berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Menegakkan keadilan dimanapun dia berada dan selalu memberikan kesempatan kedua pada orang lain termasuk lawannya sendiri. Baiklah, dan mungkin sampai di sini saja untuk rangkuman alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa di video berikutnya.